MDMA juga dikenal sebagai ekstasi atau Molly, adalah psikedelik yang paling dekat dengan mendapatkan persetujuan FDA untuk pengobatan untuk PTSD. Tapi apa itu MDMA dan apa fungsinya? Itulah yang saya bicarakan hari ini. Saya Dr. Tracy Mark, seorang psikiater, dan saya membuat video pendidikan kesehatan mental. Psikedelik adalah gelombang masa depan dalam psikiatri. Saya telah berbicara tentang psilocybin, tepat disebut jamur ajaib, karena apa yang mereka lakukan untuk depresi adalah ajaib. Dibandingkan dengan cara kerja antidepresan tradisional bekerja, Anda dapat melihat video ini untuk lebih banyak tentang jamur. Dan saya akan menautkan video tersebut di akhir video ini. MDMA sama kuatnya, terutama untuk mengobati pasca trauma gangguan stres, juga disebut PTSD. Nama kimia untuk MDMA adalah 3,4-metylendioksimetamfetamin. Jadi yaitu adalah stimulan yang serupa untuk Adderall dan metamfetamin. Tetapi MDMA memiliki halusinogenik sifat sedangkan Adderall tidak, atau tidak seharusnya. MDMA mengubah cara Anda memproses emosi. Ketika Anda mengingat pengalaman negatif, MDMA mengatakan, tunggu, tidak begitu cepat. Mari kita berhenti sejenak untuk memproses ini. Ini membantu Anda mengalami emosi positif dengan lebih baik, seperti merasa aman atau merasa lebih terkendali. Anda juga dapat lebih menghargai bahwa apa yang terjadi kemudian, dan ini sekarang, adalah umum bagi Anda untuk memiliki sensasi fisik yang tidak nyaman. Ketika Anda memiliki ingatan negatif Anda, MDMA membuka pikiran Anda untuk mengalami sensasi fisik secara berbeda dan tidak melihatnya sebagai ancaman. Bagaimana cara melakukan hal ini? MDMA mengurangi respons ketakutan Anda yang diaktifkan di amigdala Anda. Hal lain yang dilakukan MDMA adalah mempromosikan penerimaan dan empati untuk diri sendiri dan orang lain. Seringkali orang yang pernah mengalami trauma kronis atau trauma anak usia dini dapat mengembangkan gaya berpikir menyalahkan diri sendiri, bukan hanya untuk apa yang terjadi di masa lalu, tetapi untuk situasi saat ini. Ada banyak kebencian terhadap diri sendiri, dan terapi bantuan MDMA dapat membantu memperluas kesadaran Anda akan aset pribadi Anda. Seperti Anda memberi diri Anda penilaian baru, dan penilaian ini didasarkan pada informasi objektif yang baru, yang diterapkan dengan belas kasihan diri. Perubahan kimiawi yang terjadi di otak Anda semakin tinggi tingkat oksitosinnya, yang dapat Anda anggap sebagai hormon keterikatan atau ikatan, dan Anda mendapatkan peningkatan serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Penurunan aktivasi amigdala memungkinkan orang menjadi kurang takut bekerja melalui terapi, tanpa menjadi kewalahan secara emosional. Ini semua terdengar sangat bagus. Jadi bagaimana ini akan terjadi? Asosiasi Multidisiplin untuk Studi Psikedelik Studi telah mempelajari MDMA selama 20 tahun. Mereka awalnya diberikan FDA persetujuan untuk menelitinya pada tahun 2001. Butuh waktu untuk mengumpulkan uang untuk penelitian. Dan pada tahun 2020, mereka menyelesaikan uji klinis fase 3 untuk menggunakan psikoterapi yang dibantu MDMA untuk PTSD. Fase 3 adalah fase pengujian terakhir. Sebelum perusahaan mengajukan aplikasi ke FDA untuk persetujuan, saya telah melihat perkiraan bahwa mereka berencana untuk mengajukan aplikasi pada tahun 2023. Seperti apa studi tersebut? Dalam penelitian ini, peserta mengambil dosis MDMA dan menginap semalam untuk diamati. Kemudian mereka menjalani 3 sesi terapi yang dipisahkan oleh hari. Mereka mengulangi siklus itu 2 kali untuk total 3 dosis MDMA dan 9 sesi terapi lanjutan. Hasil dari penelitian ini sangat luar biasa. 2/3 dari peserta yang mengambil MDMA tidak lagi memenuhi kriteria untuk PTSD, dan ini adalah orang-orang yang dianggap resisten terhadap pengobatan dengan PTSD selama rata-rata 14 tahun. Itu cukup mengesankan, mengingat bahwa PTSD merespon terbaik ketika masih segar, lebih sulit untuk diobati, tetapi masih mungkin untuk diobati, tetapi lebih sulit untuk diobati ketika Anda menderita dengan itu selama bertahun-tahun. Banyak dari peserta juga mengalami depresi dengan PTSD mereka, dan depresi mereka juga membaik. Salah satu gejala yang sangat mengganggu dari PTSD adalah menghidupkan kembali pengalaman traumatis.
atau tidak dapat mengendalikan kenangan yang mengganggu pikiran Anda, bahkan ketika Anda tidak sengaja memikirkannya. Bagian dari proses coping yang biasa dilakukan adalah untuk menghindari berpikir tentang apa yang terjadi. Tetapi dengan kenangan trauma, menekan pikiran atau lari menekan pikiran atau melarikan diri dari mereka tidak membuat mereka pergi. Jadi, seefektif apapun terapi trauma, banyak orang tidak akan mau melakukannya, karena mereka tidak ingin berurusan dengan pengalaman yang menjengkelkan karena mereka tidak ingin berurusan dengan pengalaman yang menjengkelkan. Atau bahkan diingatkan tentang hal-hal yang telah mereka lupakan dengan susah payah. Disinilah MDMA dibantu terapi bisa datang untuk menyelamatkan dan membantu memfasilitasi emosi yang tepat, pemrosesan yang tepat dari pengalaman traumatis, dengan cara yang dapat Anda toleransi untuk mengulanginya kembali, dan membuat otak Anda memprosesnya kembali, sehingga tidak lagi traumatis bagi Anda. Jadi sekarang kita harus menunggu sampai obat ini disetujui. Mengapa tidak menggunakan apa yang sudah tersedia di jalan? Pertama-tama itu ilegal, tetapi bahkan jika Anda mendapatkannya, ada peluang bagus bahwa apa yang Anda ambil dipotong dengan agen lain, dan bukan 100% MDMA. Anda tidak harus mempercayai saya. Anda dapat melihat di situs drugsdata.org. Saya akan menautkannya dalam deskripsi. Situs ini menerbitkan sampel yang diuji di laboratorium yang diuji dari berbagai sumber. Ini memberi Anda gambar dari pil dan dari mana asalnya. Ini juga memberi Anda rincian agen apa yang ditemukan dalam sampel. Jika kita mengintip sekilas, Anda dapat melihat data dari tahun 2022. Dari 2.400 sampel, hanya 554 yang secara eksklusif MDMA. 106 dari sampel tidak memiliki MDMA, meskipun dijual sebagai MDMA. Dan kategori terbawah ini adalah pil yang dijual sebagai sesuatu yang lain, tetapi benar-benar mengandung MDMA. Jika Anda menelusuri beberapa daftar, Anda dapat melihat bahwa agen umum digunakan untuk bercampur dengan ekstasi adalah kafein, kokain, dan stimulan lain dan ketamin. Jadi menggunakan ekstasi jalanan tidak menghasilkan pengalaman terkontrol yang sama. Anda dapatkan dengan resep MDMA diberikan bersamaan dengan psikoterapi. Bahkan jika Anda mengambil barang bagus, obat tersebut membuat perubahan kimiawi yang membuka pikiran Anda. Tetapi Anda masih perlu bimbingan dengan cara menggunakan pikiran terbuka itu untuk mengubah pola pikir yang sudah mendarah daging. Jadi hanya mengambil MDMA saja tidak menghasilkan hasil yang sama. Kami masih belum tahu apa persetujuan ini ketika datang akan terlihat seperti. Karena penelitian ini didasarkan pada pengambilan obat bersama dengan mendapatkan terapi manual. Saya menduga bahwa aturan di sekitar itu akan mirip dengan ketamin, di mana dokter harus mendapatkan bersertifikat untuk memberikan perawatan, dan menunjukkan bahwa mereka memiliki pelatihan untuk memberikan terapi, atau memiliki seseorang di rumah untuk melakukan terapi. Saya kira itu mungkin yang mengambil beberapa saat untuk mendapatkan persetujuan. Tapi bagaimanapun juga, sangat menarik untuk memiliki obat baru yang tersedia. Juga penerimaan obat psikedelik lain membuka pintu untuk lebih. Untuk digunakan secara terapeutik. Untuk lebih lanjut tentang psilocybin, lihatlah video ini. Saya sedang melakukan riset untuk membuat video jamur lain berdasarkan artikel yang saya baca tentang jamur yang mungkin mampu membalikkan gangguan kepribadian. Itu sangat besar. Gangguan kepribadian selalu menjadi sesuatu yang dipandang sebagai hanya sedikit sampai sedang berubah dengan banyak terapi. Untuk memiliki obat yang dapat menghapus semua hal buruk dan membantu kita semua bergaul. Itu seperti hal multiverse. Tapi saya sedang mencari tahu. Tetaplah menantikan. Sampai jumpa di lain waktu.